Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Kurniasari dari kelompok 4B5 S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan atau asesmen pada wanita hamil. Baiklah, pengukurannya silakan di berikut. Baiklah, saya akan melakukan pengukuran odem pada wanita hamil di ekstremitas atas. Nah, pengukurannya itu menggunakan midline. Kemudian cara pengukurannya itu kita membandingkan dengan yang ada odem dan sisi yang sehat. Nah, untuk yang ada odem, kita melakukan pengukurannya itu mulai dari titik akromion. Kita tarik 5 cm, kemudian kita lingkarkan seperti ini. Kemudian dicatat dapatnya berapa. Kemudian kita tarik lagi 5 cm kedua, kita putarkan lagi. Kemudian kita catat lagi dan lakukan sampai dengan titik ke epikondylus lateral. Nah, untuk yang sisinya sehat dilakukan sama juga. Untuk pengukurannya dari titik akromion ditarik 5 cm, kemudian dilingkarkan kembali. Nah, kemudian pada pengukuran ini dia akan melakukan perbandingan yang dimana perbandingannya ini hanya membandingkan di sisi yang sehat dan sisi yang terdapat pada odem. Kemudian jika terjadi odem di sini atau di lengan bawah, di mana itu titiknya itu ada di epikondylus lateral. Nah, di sini tak sama juga ditarik 5 cm pertama, kemudian dilingkarkan kembali. Kemudian dicatat lagi, lakukan lagi 5 cm kedua, kemudian dilingkarkan sampai ke titik ke epikondylus processus styloideus. Nah, ini juga dibandingkan dengan sisi yang sehatnya. Pengukuran yang kedua yaitu pengukuran odem pada ekstremitas bawah, di mana di sini titiknya itu pada trochanter mayor. Nah, kemudian ini juga sama, kita membandingkan dengan sisi yang sehat dan sisi yang terdapat odem. Nah, di sini kita juga tarik 5 cm dari trochanter mayor. 5 cm, kemudian kita putarkan sama seperti tadi. Seperti ini. Kemudian dicatat lagi. Kemudian kita lakukan lagi 5 cm kedua. Kita putar lagi, kemudian dicatat. Lakukan seperti itu sampai ke tuberositas tibia. Ini kan sisi odem. Untuk sisi yang sehatnya, untuk perbandingannya itu kita juga melakukan sama dari titik trochanter mayor, ditarik 5 cm juga, kemudian 5 cm kedua dilingkarkan sampai ke tuberositas tibia. Untuk yang di bawah atau di tungkai bawah, di sini kita melakukan pengukurannya itu dengan sisi yang sehat dan sisi yang terdapat odem juga. Untuk titiknya dari tuberositas tibia kita tarik 5 cm, kemudian kita lingkarkan kembali seperti ini, kemudian dicatat, ditarik lagi 5 cm ke bawah, kemudian diputar kembali sampai ke malleolus atau yang biasa kita sebut dengan mata kaki. Ini juga dilakukan perbandingan antara yang odem dan sisi yang sehat. Kemudian itu dicatat semua dan nanti kita bisa lihat perbandingannya dari yang sisi yang terdapat odem dan yang sehat itu perbandingannya itu berapa. Baiklah, untuk pengukuran yang ketiga, di sini saya akan melakukan pengukuran MMT untuk otot abdominal atau perut, di mana yang pertama itu pasien diinstruksikan untuk berbaring, kemudian pasien diminta untuk menarik nafas. Jika di sini terjadi kontraksi pada otot abdominalnya, maka di sini terdapat skor yaitu 1. Namun jika tidak terjadi kontraksi pada otot abdominalnya atau tetap biasa saja, maka dia nilainya 0. Nah, untuk selanjutnya di sini pasien diminta untuk mengangkat kepalanya seperti ini. Jika pasien bisa, nah itu akan mendapatkan skornya 2. Kemudian yang selanjutnya itu tangan berada di samping tubuh pasien. Pasien diminta untuk mengangkat kepala atau servikalnya, kemudian mengangkat shouldernya seperti ini.
Nah, itu nilainya adalah 3. Untuk nilai yang selanjutnya, di mana pasien diminta kakinya itu untuk fleksi knee atau lututnya untuk sedikit menekuk. Kemudian pasien diminta untuk mengangkat skapulanya dan fleksi trunk seperti ini. Ini dilakukan secara pelan-pelan. Jika pasien bisa, maka nilainya itu 4. Baiklah, untuk yang selanjutnya, di sini pasien badannya tetap seperti posisi yang tadi. Tangan tetap di samping tubuh pasien. Jika pasien bisa terangkat penuh, seperti mengangkat shoulder skapula dengan berhati-hati dengan terangkat penuh seperti ini, maka itu nilainya 5. Baiklah, untuk pemeriksaan yang kelima, di sini saya akan melakukan tentang pemeriksaan resitensi urin, di mana di sini menggunakan falsafah tes. Nah, di sini pasien diminta untuk menarik nafas, kemudian ditahan beberapa, dan dia melakukan seperti mengejan atau seperti dia mau melahirkan. Nah, jika pada saat itu dia keluar air urinnya, maka di situ resistensinya negatif atau dia tidak bisa menahan urinnya. Kemudian jika dia bisa menahan urinnya, maka resistensinya itu positif. Itulah tadi video dari saya, yaitu pengukuran atau pemeriksaan fisioterapi pada wanita hamil. Semoga bermanfaat.